Oke, kalau tadi di Irak dan juga Yerusalem, bagaimana kemudian nuansa dan juga tradisi Ramadan di Slovakia? Kita sudah terhubung secara virtual dengan Duta Besar Luar Biasa Berkuasa Penuh Republik Indonesia untuk Republik Slovakia, Bapak Pribadi Sutiono. Assalamualaikum, selamat malam waktu Slovakia, Pak Dubes. Apa kabar, Pak? Waalaikumsalam, apa kabar baik, selamat pagi, selamat sahur, Pak Ya, Ferdi. baik. Terima kasih Pak Dubes sudah menyempatkan waktu pagi ini untuk ngobrol-ngobrol begitu ya. Kita ingin mengetahui lebih Ya, lanjut. eh, Selain durasi berpuasa yang kita kenal cukup panjang begitu ya di sejumlah negara di Eropa, apa sih Pak yang juga berbeda dalam menjalani Ramadan untuk tahun ini di Slovakia? eh, bedanya di sini kalau Ramadan sepi, Pak, Mas, apa namanya? Karena di sini masyarakat Muslimnya juga nggak terlalu banyak. Mhm. Kalau berdasarkan sensus itu cuma sekitar 3 ribuan seluruh negeri. Jadi sepi. Biasanya kita hanya apa namanya merayakannya per apa namanya setiap kelompok-kelompok masyarakat Muslim aja. Mhm. Eh, kita punya apa namanya Islamic Center, tapi juga tidak besar. Hmm. Jadi agak sepi lah. Terawih ada, cuman nggak terlalu rame juga orangnya. Gitu. Oke, sekarang musim apa sih Suasana Pak? beda lah. Oke, sekarang lagi musim apa sih Pak Dubes? Sekarang spring, Oke. habis winter ya. Mhm. Hmm, Oke, durasi puasa juga lumayan masih panjang nih kalau panjang puasanya. ya. Oke, ada kebiasaan-kebiasaan yang berbeda tidak Pak dengan berpuasa di Indonesia? Kebiasaan-kebiasaan di sana yang mungkin sampai saat ini juga masih dilakukan begitu, tapi mungkin karena kendala-kendala tadi dan juga jumlah yang tidak begitu banyak, ya ternyata ya biasa-biasa saja di sana untuk melakukan sejumlah ibadah di bulan Ramadan ini. Ya sebenarnya sih biasa-biasa aja ya. Artinya ada kegiatan terawih, kegiatan apa namanya iftar bersama, Mhm. namun nggak terlalu banyak. Jumlahnya tadi kalau saya bilang sekitar 3 ribu orang ya. Mhm. Sepi lah kalau di sini. Tapi alhamdulillah kita cukup kompak juga terutama kalau di kedutaan di KBRI Mhm. ada terawih bersama. Bahkan nanti kalau apa namanya Idul Fitri kita ada sholat bersama. Mhm. Termasuk juga masakan Indonesia Pak selama Ramadan ini gantian gitu katanya kan gitu biasanya Kak WNI di Iya, luar negeri di ada KBRI ini ada juga begitu. ada juga. Hmm. Iya, kita juga suka apa namanya tarawih bersama, potluck gitu ya. Kita Heeh. masak-masak bergiliran lah kira-kira. Heeh. Cuman ya jenis makanannya nggak sama seperti Indonesia. Di Indonesia kan bisa macam-macam nih kita. Tapi kondisi ini juga karena pengaruh pandemi hari ini atau memang sedikit lebih longgar soal kebijakan di sana Pak Dubes? Eh, Selama 2-3 tahun ini memang lebih sepi karena kita tidak boleh melakukan apa namanya tarawih bersama, tidak boleh ada ke masjid. Setelah agak dilonggarkan ke masjidnya juga hanya sedikit yang boleh. Nah sekarang mulai besok kita sudah bebas sama sekali, Mas Ferdi. Heeh. Kita nggak perlu pakai masker, kita Mhm. tidak harus vaksin, boleh masuk ke ruangan apa namanya mall atau kantor, tidak perlu pakai masker. Jadi udah mulai lebih banyak dilonggarkan lah mulai besok. Oke, artinya aktivitas masyarakat di ruang publik ini juga sudah semakin leluasa begitu ya Pak Dubes Sudah, ya? Oke, ya, ini ya mendekati sudah Idul selesai. Oke, mendekati Idul Fitri ada rencana-rencana tertentu mungkin Pak Dubes untuk WNI-WNI di sana yang mungkin nggak sempat mudik ini di tahun ini? Iya, apa namanya? Kita akan adakan sholat Id bersama di kedutaan pasti nanti, kemudian juga kita lanjutkan dengan ramah tamah biasanya. Ya, orang Indonesianya juga nggak terlalu banyak, jadi ya alhamdulillah kita bisa saling kenal, kompak. Jadi ya sudah kita sampaikan kepada seluruh masyarakat Indonesia kalau ingin sholat Idul Fitri bersama kita bisa lakukan bersama di kedutaan. Oke, kalau dari sisi pemerintahan di sana, Pak Dubes, apakah kemudian ada aturan tertentu mungkin Pak untuk kegiatan keagamaan
selama bulan Ramadan ini untuk warga Muslim di sana, walaupun kemudian tadi Pak Dubes juga mengatakan bahwa biasa-biasa saja, sepi-sepi saja sebenarnya, tapi ada tidak Pak support dari pemerintah untuk aktivitas warga Muslim yang ada di Slovakia secara umum? Sebenarnya kalau kita mau ini melakukan suatu kegiatan ibadah, kita harus diakui dulu keagamaan kita atau kemasyarakatan kita. Di sini ada satu undang-undang tentang pendaftaran agama, di mana agama itu bisa diakui oleh negara kalau mempunyai pengikut sekitar 50.000 orang. Dan kalau sekarang kan tidak ada sampai 50.000 ya, kita cuma punya kurang dari 5.000 malah. Jadi kegiatan itu termasuk pendirian masjid itu kita belum boleh. Jadi ya kita biasanya melakukan ibadahnya di yang kita sebut tadi Islamic Foundation of Slovakia tadi, di mana ada Islamic Centernya. Jumatan ada, tarawih ada, memang tempatnya sempit sekali, kecil. Oke. Kalau soal toleransi di situ bagaimana Pak Dubes? Toleransi cukup baik, ini cukup baik. Tidak ada sifat rasisme atau apa ya. Orang-orangnya ramah, juga saling kalau kita jalan pagi atau jalan ke kantor gitu, biasanya orang nyapa selamat pagi, dobre atau apa gitu. Cukup ramah, baik orang-orangnya. Oke, sehingga kemudian juga tidak tidak merasa terganggu begitu ya, walaupun juga ada aktivitas-aktivitas yang dilakukan di ruang publik. Aman, artinya dari sisi rasisme atau anti agama itu nggak ada. Oke. Hanya saja itu tadi peraturan bahwa untuk diakui sebagai suatu suatu agama itu harus mempunyai jumlah 50.000 minimal. Oke, baik. Terakhir Pak Dubes, apa harapannya Pak untuk Ramadan tahun ini? Mungkin ada yang ingin disampaikan? Mohon maaf lahir batin dari kami semua di Kedutaan Republik Indonesia di Slovakia, dan juga tentunya kami sangat merindukan Indonesia. Suasana meskipun tetangga kami ramai, tapi di sini alhamdulillah aman. Jadi kita bisa melakukan, insya Allah bisa melakukan suatu upacara Idul Fitri yang dengan baik. Terima kasih atas dukungan semua di Indonesia tentunya. Oke, baik. Sampaikan juga salam kami dari Indonesia untuk semua WNI, warga negara Indonesia yang ada di Slovakia, yang saat ini juga tengah menjalankan ibadah puasa, dan sebentar lagi juga Idul Fitri menjelang. Juga kami berharap sukacitanya juga sampai ke sana. Baik, terima kasih. Terima kasih, salam juga. Waalaikumsalam. Ya, Duta Besar luar biasa berkuasa penuh Indonesia untuk Republik Slovakia, Bapak Pribadi Sutyono, sudah bergabung sore ini. Selamat melanjutkan istirahat, Pak Dubes. Terima kasih, selamat malam, selamat pagi. Di kota Palembang ada Al-Quran terbesar di dunia yang sering dikunjungi wisatawan, baik dalam negeri maupun mancanegara. Saat lagi, tetaplah di CNN Indonesia Connected Ramadan.